Tuhan, kembali kita memuji memuliakan Tuhan di hari Kamis, tanggal 5 Desember. Luar biasa, hari ini ada yang berbeda. Saya bersama guru saya atau anak perempuan saya yang bernama Tania, bersama-sama kita memuji memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan berkenan kita angkat pujian dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Ayo Tania, kita bernyanyi memuliakan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Dan saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita lanjut dengan bernyanyi lagu pujian Kasih Pasti Lemah Lembut.
kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini saling memaafkan, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini kasih mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Salam, mari kita tundukkan kepala. Kita akan mendengar renungan hari ini. Renungan firman Tuhan. Kita tundukkan, kita berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu yang akan kami renungkan buat kami hari ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang datang di dalam hati pikiran kami, memberikan kami pencerahan agar kami dapat memahaminya, dan lebih pada itu kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kita buka sama-sama Matius 18 ayat 21 sampai 22. Demikianlah perkataan firman Tuhan.
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Demikianlah renungan hari ini. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Dikala Petrus bertanya kepada Yesus mengenai soal pengampunan. Seringkali saudara-saudara di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di tempat kerja, baik di lingkungan tempat tinggal kita, baik di tempat lingkungan sekolah atau dimanapun, kita mengalami sakit atau mengalami kecewa, disakiti oleh teman kita, bahkan bisa jadi oleh saudara-saudara kita, saudara kandung, bisa jadi kita dikecewakan, sakit hati. Disinilah firman Tuhan yang kita akan dengar saat Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali? Apakah sampai 7 kali?" Jawab Tuhan, "Tidak Petrus, sampai 70 kali 7 kali kita harus mengampuni." Itu jawab Tuhan. Saudara-saudara, tentu maksud Yesus di sini adalah kita harus selalu mengampuni orang yang menyakiti kita, orang yang mengganggu kita, orang yang mengecewakan kita, menganiaya kita. Kita harus mengampuni apapun itu. Memang seringkali untuk mengatakan mengampuni itu mudah, tetapi percayalah, Tuhan akan memproses kita, hidup kita, bagaimana kita dapat mengampuni orang yang menganiaya kita, orang yang menyakiti kita, orang yang mengecewakan kita dengan tuntunan Roh Kudus. Biarlah firman hari ini yang singkat ini kita dengar, intinya kita harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena apa? Kalau kita minta ampun sama Tuhan, kita juga harus mengampuni orang yang menyakiti kita. Demikianlah firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu yang akan kami renungkan hari ini mengenai hal pengampunan yang Tuhan ajarkan melalui Petrus. Begitupun juga kami manusia saat ini adalah Petrus pada saat zaman Tuhan Yesus, supaya kami mau mengampuni orang yang menyakiti kami, mengecewakan kami, bahkan menganiaya kami sekalipun. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana cara mengampuni itu. Karena kami sadar kedagingan, kemanusiaan kami itu sulit, tetapi dengan pertolongan Tuhan Yesus dan kemauan dari hati kami mengerti apa yang dimaksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Kita lanjut dengan bernyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku cinta, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan kehendakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup pujian penyembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu dengan hati yang bergembira, hati yang bersukacita. Dengan kebaikan-Mu Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami adalah seperti debu, seperti abu, tetapi kami tetap berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian penyembahan ini sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu mengangkat tangan, memberikan hidup kami sepenuhnya di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan pakai hidup kami seturut dengan rencana-Mu. Kami tutup doa pujian penyembahan ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai. Puji muliakan Tuhan. Jangan lupa di-share, dibagikan biar banyak saudara-saudara kita turut serta sama kita untuk memuliakan Tuhan. Lebih penting daripada itu, kita tetap bersyukur, berterima kasih, dan membangun hubungan baik kepada Tuhan Yesus. Biarlah hidup kita berkenan di hadapannya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. See you. Haleluya. Tuhan memberkati.